sidang perkara nomor 307 pidana khusus 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Sen Vivianto dan kawan-kawan dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan saudara penuntut umum diharapkan terdakwanya. Apalagi baik, saudara terdakwa bertiga, apakah saat sekarang dalam keadaan sehat bisa mengikuti persidangan? Dan Vipanto yang mana? Nama lengkap saudara siapa? Lahir di mana? Umur berapa tahun? Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan, tempat tinggal saudara di mana? Komentator kampung. Terus ada mic-nya, tolong saudara pakai. Tempat tinggal saudara di mana? Indonesia juga pasti. Lingkungan Sargoro, dua, nanti Jakarta Pusat. Agama Islam. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Apakah saudara ditahan? Tidak ya. Untuk menghadapi perkara saudara, apakah saudara didampingi penasihat hukum atau saudara menghadap sendiri? Didampingi penasihat hukum. Tiga-tiga didampingi penasihat hukum. Iya, nanti kita tanya sekaligus. Silakan Mbak semua. Nama lengkap saudara siapa? Ramadhania Ardiansyah Bakri. Bisa ditambah penghuni? Ramadhania Ardiansyah Bakri. Lahir di mana? Jakarta 16 April tahun 90. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Ya. Tempat tinggal saudara di mana? Jalan Kiswangun Sarkoro nomor 42 Menteng Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Agama, Islam. pekerjaan saudara, Ibu rumah tangga. saudara ditahan? Tidak. Tidak. Untuk menghadapi perkara saudara, saudara dampingi penasihat hukum? Iya. Oke, silakan sebelum. Nama lengkap saudara siapa? Ya, pakai itu. Oke, nama Ardiansyah Bakri. Lahir di mana? Jakarta 22 April 1979. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal saudara? Jalan Kimangun Sarkoro nomor 42. Nomor 42, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Betul, agama Islam. Kerjaan saudara swasta. Apakah saudara ditahan? Tidak. Untuk menghadapi perkara saudara, apakah saudara didampingi penasihat hukum? Ya. Ya. Silakan tim penasihat hukum terdakwa. Kelengkapannya. Ini silakan di sini. Surat kuasa ini. Ini mohon saudara paraf dulu. Ini pemberian nomor yang silakan lempar. Kita tidak sama dengan yang lain. ID card-nya harusnya kan disertakan dengan fotokopi ID card masing-masing. Itu kan standar yang sudah baku gitu. Ada? Saudara Kusman Abdullah. Allah udah juga. Silakan, belum dilihat. Makan mana?
Harusnya kan ada fotokopi katanya. Dia siapa? Ini belum ada di sini. Ada? Silakan. Harusnya satu kesatuan. Aslinya. Ini sudah. Mau dilihat saudara keliru? Sudah? Ini saya sendiri enggak? Sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, terlebih dahulu saya minta pertanggungjawaban dari saudara tim penuntut umum. Berdasarkan penetapan hari sidang dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan jam persidangan itu pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam tersebut majelis hakim telah siap untuk bersidang. Namun, informasi yang kami dapatkan terdakwa belum hadir di persidangan ini. Untuk itu saya minta pertanggungjawaban di depan persidangan ini saudara tim penuntut umum. Apa alasannya sehingga persidangan baru bisa kita laksanakan pada jam sebegini? Tolong saudara sampaikan pertanggungjawaban tentang itu karena hakimnya sudah siap dari pukul 10. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya kami tim penasihat, tim penuntut umum mohon maaf sebesar-besarnya. Karena informasi pagi tadi dari tim penasihat hukum para terdakwa dalam keadaan kurang sehat seperti diare Yang Mulia. Jadi diturunkan tim dokter dari kampus memeriksa para terdakwa dan kemudian rekomendasi dokter pada waktu itu bisa untuk sidang. Makanya agak terlambat kami menghadirkan karena menunggu pemeriksaan dokter Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Yang akan datang mohon koordinasi dengan Bapak Panitra perkara ini kalau ada pergeseran waktu persidangan. Ya, kami juga akan menginformasikan ke saudara tim penuntut umum jika ada halangan dari sisi majelis hakim. Ya, itu. Yang berikutnya saudara para terdakwa, saya memperingatkan ke saudara bertiga agar segala sesuatunya saudara konsultasikan dengan tim penasihat hukum saudara. Jangan konsultasikan dengan pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan kepada saudara bertiga beserta tim penasihat hukum, saya mohon bantuan saudara-saudara bertiga agar saudara jangan dipengaruhi oleh siapapun yang akan menguruskan perkara saudara. Saya tidak mengenal urusan berkenaan dengan perkara saudara. Ya. Apalagi kalau ada yang minta uang dan sebagainya. Perhatikan, memohon perhatian saudara-saudara ya. Kalau ada yang menguruskan perkara saudara, lalu mengatakan bahwa dia bisa menghubungi hakimnya, saya tidak mengenal pihak-pihak yang berperkara termasuk penuntut umum untuk berurusan dengan majelis hakim. Apalagi kalau berbicara tentang suap menyuap. Paham saudara? Paham? Iya. Bukan sekedar ucapan itu. Kalau majelis ini tahu saudara ada langkah-langkah seperti itu, yang celaka itu saudara sendiri, yang akan dirugikan itu saudara bertiga. Ya, jadi tidak usah berpikir, jalani saja proses yang sedang berlangsung ini dan itu dengan baik. Dan jangan membuat berbagai macam alasan untuk mempersulit proses pemeriksaan perkara saudara. Hal yang sama juga saya harapkan dari tim penasihat hukum. Tidak ada istilah bergerilya di dalam perkara ini. Ya? Saudara terdakwa atau penasihat hukum terdakwa apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah ada? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Jangan ragu-ragu, saudara sudah terima. Karena kalau tidak itu kewajibannya jaksa.
Sudah yang mulia. Nah, begitu dia melimpahkan perkara ke pengadilan, pada saat itu penuntut umum harus menyampaikan turunan surat dakwaan kepada terdakwa. Sudah. Saudara sudah pelajari? Baik. Sebelum pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim terlebih dahulu memperingatkan pada saudara bertiga agar saudara memperhatikan baik-baik segala sesuatu yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami selama proses pemeriksaan perkara saudara berjalan. Jika saudara membutuhkan catatan, silahkan saudara membawa catatan di depan persidangan. Ya, jangan hanya mengandalkan penasihat hukum saudara, karena yang paling berkepentingan dalam masalah ini adalah saudara-saudara bertiga. Ya, jadi siapa tahu nanti khawatir ada kelupaan dan sebagainya, silahkan bawa catatan ke ruang persidangan, tidak masalah. Baik, pertama-tama saudara dengarkan baik-baik apa yang akan dibacakan oleh tim penuntut umum dalam perkara saudara. Silakan. Identitasnya tidak usah, sudah cocok. Baik, terima kasih. Jaksa Negeri Jakarta Pusat untuk Kebenaran dan Keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDN garis datar 455 garis miring JKTPS garis miring 11 garis miring 2021. Terdakwa 1 Zen Vivanto, identitas dianggap telah dibacakan. Terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, identitas dianggap telah dibacakan. 3 Terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri, identitas telah dianggap dibacakan. Penahanan terhadap para terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun ditempatkan di Panti Rehabilitasi Van Kampus Jalan Curang nomor 28 km 85 Desa Tugu Utara Cisarua, Kabupaten Bogor. Di tingkat pendidikan sejak tanggal 10 Juli tahun 2021. Di tingkat penuntutan sejak tanggal 24 November 2021. Dakwaan bahwa terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam saya mohon dihentikan untuk pengambilan gambar karena mengganggu konsentrasi kita bersidang kalau ada bunyi kamera. Bisa kita sepakat dengan itu? Ya, yang lain bisa? Oke, lanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa merupakan 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021 sekira jam 08.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut telah melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekira jam 22.00 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa 1 berada di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 diminta oleh terdakwa 2 untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 paket beserta alat hisapnya guna dikonsumsi bersama dengan terdakwa 3. Saat itu pula terdakwa 1 menyanggupi permintaan terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya sebanyak Rp1.700.000. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 03.00, terdakwa 1 pergi menemui saudara Rio masuk dalam daftar pencarian orang di tempat penghilangannya di daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat
untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya dengan harga Rp1.700.000. Setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisapnya, terdakwa 1 kembali ke rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 menyerahkan paket narkotika jenis sabu beserta bomnya kepada terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah keluar asap, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, alat hisap sabu disimpan oleh terdakwa 2, sedangkan sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa 1 di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya. Sekira jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika terdakwa 1 sedang berada di depan rumah Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat. Saat itu, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1. Bahwa setelah diintegrasi oleh petugas kepolisian, terdakwa 1 menyampaikan bahwa 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 2 dan merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 tersebut, selanjutnya sekira jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 di rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditemati terdakwa 2, dan saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan seperangkat alat hisap sabu yang sebelumnya berada di laci kamar terdakwa 2. Selanjutnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Jakarta Pusat. Sekira jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 3 menyerahkan diri di Polres Metro Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5653 gram dimiliki nomor barang bukti 1704/2021/NF yang disita dalam perkara terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 atas permintaan penyidik dari Polres Jakarta Pusat diperoleh hasil sebagai berikut. Izin dilanjutkan yang mulia. Barang bukti dengan nomor 1704/2021 NS berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAPSA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 1 Zen Vivanto tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAPSA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina.
bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel labsa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap Purin Terawat 3 Anindra Ardiansyah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58 garing BA strip RAT garing 9 Romawi garing 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 58 garing 9 Romawi garing TAT garing HK titik 04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2001 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Zen Vivanto dapat menjalankan proses rehabilitasi lewat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R/58 garing 9 Romawi garing TAT garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2001 hal hasil rekomendasi TAP atas nama Zen Vivanto kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Zen Vivanto direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59 garing BA strip RAT garing 9 Romawi garing 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2001 atas nama Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 59 garing 9 Romawi garing TAT garing HK titik 04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2001 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Ramadhania Ardiansyah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R/59 garing 9 Romawi garing TAT garing 2001 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Ramadhania Ardiansyah Bakri kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Ramadhania Ardiansyah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 60 garing BA strip RAT garing 9 garing 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2001 atas nama Anindra Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansyah Bakri adalah penyalahguna narkotika,
perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 60/9/PAT garing HK.04/2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansah Bakri didiagnosa F15 atau gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan tes preventif asesmen terpadu Anindra Ardiansah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R/60/9/PAT /2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi PAT atas nama Anindra Ardiansah Bakri kepada Kepolisian Nasional Metro Jakarta Pusat UB Kasatgas Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Anindra Ardiansah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta, penuntut umum Nuri Jalani SHMA ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara para terdakwa sudah mendengar. Saya mulai dari sini. Apakah saudara mengerti? Saudara terdakwa 2 mengerti? Saudara terdakwa 3 mengerti? Baik. Terhadap surat dakwaan penuntut umum, undang-undang memberikan hak kepada saudara dan atau penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ini. Sikap saudara bagaimana? Apakah saudara serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saudara? Silakan konsultasi dulu. Silakan konsultasi dulu. Saudara bertiga. Ke tempatnya masing-masing. Baik, saudara para terdakwa, apakah saudara yang akan memberikan jawaban atau saudara serahkan ke penasihat hukum saudara? Kami serahkan kepada penasihat hukum Yang Mulia untuk menyampaikan. Pada saudara tim penasihat hukum terdakwa, silahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil konsultasi komunikasi kami, bahwa memang ada hal-hal yang semestinya ditanggapi, tetapi tanggapan kami insya Allah akan disampaikan bersama-sama dengan pledoi nanti Yang Mulia. Terima kasih. Baik, mohon dicatat Bapak itu tidak mengajukan keberatan. Saudara penuntut umum, apakah pada hari ini ada saksi yang saudara hadirkan? Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Kita penuntut umum telah menyiapkan saksi fakta sebanyak 5 orang dan ahli sebanyak 2 orang. Izin kalau berkenan diperiksa hari ini Yang Mulia. Semuanya. Kita panggil semuanya, kebetulan hadir semuanya Yang Mulia. Terima kasih. Mohon tanggapan dari sebelum majelis hakim mengambil sikap terhadap permintaan dari penuntut umum, silahkan sikap atau tanggapan dari tim penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penuntut umum dan Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, kami akan memeriksa 2 orang saksi dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara ini waktu pemeriksaan yang molor, sehingga mengganggu sebetulnya persidangan perkara yang lain.
Kami silakan penasihat hukum atau penuntut umum, siapa di antara saksi ini yang akan terlebih dahulu dengar keterangannya? Mohon maaf sebelumnya mulia, mohon izin kalau diperkenankan kita saksi fakta penangkap ada 3 orang, mungkin keterangannya sama, bisa dihadirkan dulu. Kemudian 1 orang ahli yang mulia, Prof. Muzakir, jauh-jauh dari Jogja udah datang ke sini. Mohon izin Nanti saja, nanti saja. Jadi mengganggu persidangan perkara yang lain karena waktunya molor. Yang lain juga butuh perlakuan yang sama dengan perkara ini. Majelisnya ini kan akan sidang dengan perkara yang lain, saudara. Ya? Nah, silakan terdakwanya pindah di samping tim penasihat hukumnya. Bisa mengambil kursi satu. Karena kami melihat dari panggilan yang disampaikan oleh rekan kami penuntut umum itu, ada beberapa saksi yang menurut BAP yang kami baca sebenarnya keterangannya tidak terlalu panjang yang mulia. Sekiranya yang mulia berkenan bisa disekaliguskan barangkali. Terima kasih. Kalau melihat dari BAP sih keterangannya tidak panjang. Kapan? Barangkali bisa disekaligus,kan karena saksi-saksi Kami baik. dari Pan Kampus sudah datang. Terima kasih. Cukup. Tanggapan hari ini sudah kerepotan kalau hari ini. Oh begitu yang mulia. Iya baik. Terima kasih. Ya, cukup ya penuntut umum. Baik. Kapan lagi mau disidangkan? mohon izin yang mulia, kalau diperkenankan kami minta waktu menghadirkan saksi dan berikut ahli hari Senin. Saya yang tidak sempat pada Senin, Pak. Ya, karena kebetulan saya telah menetapkan hari persidangan satu perkara di situ yang akan butuh waktu cukup lama untuk melakukan pemeriksaan. Ya, tanggal yang Bapak maksud tanggal 6. Iya. Agak repot, Pak. Tanggal 6 itu akan ada persidangan yang kami majelis ini akan sidangkan pada hari itu butuh waktu cukup lama untuk menyidangkannya. Siap. Ya. Di 1 minggu. Ya, 7 hari ya, Pak, karena tanggal 7-8 akan ada pengawasan rutin dari Pengadilan Tinggi, Pak. Jadi saya akan konsentrasi di situ. Berarti tetap hari Kamis yang mulia. Baik, saya tanyakan pada tim penasihat hukum terdakwa ada permintaan dari penuntut umum untuk menyidangkan perkara ini pada 7 hari yang akan datang, tepatnya hari Kamis. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Kami tidak keberatan, meskipun sesungguhnya kami menghendaki persidangan bisa lebih cepat, tetapi mengingat waktu majelis hakim dengan begitu sibuknya menangani perkara, jadi kami memaklumi. Mohon izin yang mulia, sebelum dilanjutkan kami akan mohon menyampaikan sesuatu hal bahwa terkait dengan kondisi yang kami dapat informasi dari tempat rehabilitasi bahwa begitu ketatnya di sana karena kebetulan yang ownernya itu yang mulia beliau sudah umur ya hampir 70 tahun, sangat ketat terhadap keluar masuknya orang dan beliau khawatir jika ini keluar masuk gitu Pak Ardi, Bunia dan Pak Ivan, sehingga kami mohon sekiranya yang mulia berkenan untuk dilakukan persidangan secara online yang mulia. Terima kasih. Tanggapan penuntut umum seperti apa? Kalau kami penuntut umum kami serahkan kepada yang mulia, intinya kami tidak keberatan. Baik, nanti kami akan mensuarakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa 1 ada yang sudah mau sampaikan lagi? Saudara terdakwa 2 ada yang mau disampaikan, terdakwa 3 ada yang mau disampaikan. Jam berapa sidangnya penuntut umum? Karena saya akan memperbaiki code kalender saya. Code kalender yang saya buat itu ada beberapa acara di dalamnya, makanya belum bisa kita tanda tangani pada hari ini. Nanti pada persidangan berikut saya akan minta untuk ditandatangani code kalendernya karena saya masih membuat ada eksepsi dan sebagainya pada waktu pertama kali saya menyusun code kalender. Nah, ini nanti akan menjadi rangkaian pemeriksaan yang tidak akan kita simpan kalau kita membuat kesepakatan. Kalau ada yang menyimpang dari situ, maka saya akan tinggalkan. Kalau ya ada yang disimpangi, saya berharap yang disimpangi ke code kalender yang kami akan buat. Jam berapa, Pak? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa kita sepakati lagi jam 10 pagi. Jam 10? Ya 10 sudah mulai sidang. Oke, ya. Mohon izin yang mulia, ada yang sebelum ditutup ada yang perlu kami tanyakan. Untuk kepastian sidang hari Kamis tanggal 9 itu apakah
bisa ditetapkan sekarang atau menunggu info dari panitera secara online atau offline, itu yang mulia. Untuk persiapan kami mau buat panggilan yang mulia. Terima kasih. Silakan dipanggil saya dulu. Ya, karena ini kan agak kesulitan. Kondisi seperti ini berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020, jika seorang terdakwa harus memberikan keterangan di luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut, maka terdakwa itu harus mengikuti persidangan di pengadilan negeri di mana tempat kediaman atau tempat kedudukan terdakwa berada. Jadi dia harus ke pengadilan di sana. Nah, untuk itu majelis hakim pemeriksa perkara harus membuat penetapan. Terlebih dahulu penentuan bahwa sidangnya dilakukan secara virtual dan meminta bantuan ke pengadilan negeri di mana perkara tersebut di mana terdakwa akan mengikuti persidangan, dan di dalam penetapan itu harus memuat permintaan agar ketua pengadilan negeri setempat menunjuk hakim beserta panitera pengganti untuk mengawasi proses pelaksanaan itu dengan tidak menggunakan atribut persidangan. Itu yang diatur dalam Perma 4 tahun 2020. Ya Pak ya. Jadi kita ikut saya dulu yang ini, karena kami akan musyawarah terlebih dahulu. Apakah kita akan lakukan secara virtual atau gimana? Kalau akan merepotkan kan, kalau dia ada di Bogor, maka dia harus datang ke Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor harus menyiapkan seluruh infrastruktur untuk melakukan sidang secara virtual. Sama repotnya Pak. Itu Pak. Saya tidak melakukan penyimpangan tentang itu. Karena Perma itu saya ikut membidani lahirnya Perma itu, sehingga saya paham betul bagaimana melaksanakan atau mekanisme pelaksanaan Perma 4 tahun 2020. Oke? Silakan diambil dalam bukunya dulu. Dilihat dulu Pak. Baik, ada lagi yang disampaikan oleh tim penuntut umum? Ya, cukup yang mulia. Dari penasihat hukum ada? Ya, yang mulia mohon izin, maksud kami dengan tadi dilakukan secara virtual, sekiranya yang mulia berkenan, dan mengingat kondisi dari tempat rehabilitasi begitu, dan memang kondisi pada umumnya saat ini, bahwa seandainya memang persidangan secara virtual, kami berharap dan memohon kepada yang mulia klien kami tetap berada di tempat rehabilitasi yang mulia. Maksudnya dari tempat rehabilitasi virtualnya demikian, jadi bukan di luar daripada tempat rehabilitasi. Jadi untuk sementara di dalam Perma itu tidak diatur kemungkinan seperti itu. Oh begitu. Ya, itu. Sebagaimana misalnya mohon izin tahanan misalnya di Tahanan lain. Oh iya baik Ya, yang mulia. Tahanan lain. Baik. Karena ini berada di luar wilayah hukum kami, Ya. prosedurnya itu sama ketika seorang saksi berada di luar negeri, mekanismenya itu harus kedudukan besar. Ya. Kedudukan besar yang harus menyiapkan infrastruktur. Itu. Ya Bu ya. Terima kasih yang mulia. Terdakwa terakhir, karena ketentuannya itu terdakwa senantiasa mau terakhir menyampaikan pendapatnya. Ada yang mau disampaikan? Ada? Baik. Yang ini kan sidang pada cukup, mundur ditetapkan untuk sidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara untuk pemeriksaan saksi kepada saudara penuntut umum. Dimohon memanggil dan mengharapkan saksi-saksi serta ahli kalau ada pada hari dan tanggal serta jam tersebut, dan terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi. Sidang cukup dan ditutup.